Oke, selamat pagi. Bertemu dengan saya pada kuliah kali ini. Nah, kuliah kali ini saya tidak akan panjang-panjang karena saya akan hanya membahas hasil UTS kita minggu lalu ya. Jadi yang saya sampaikan kali ini adalah hasil UTS kita minggu lalu, jawabannya atau kunci jawabannya. Nah, nanti mahasiswa semua bisa mengira-kira kira-kira dapat hasil berapa dari jawaban yang telah kalian kirimkan kepada saya. Sebagai catatan, ada beberapa ada beberapa mahasiswa yang eh, tidak mengirim semua jawaban ya. Saya kurang tahu apakah masalah kalian ada di pada saat kalian membuat file PDF-nya atau memang kalian tidak bisa jawab. Tapi saya akan hanya menilai berdasarkan apa yang kalian kirim, gitu ya. Karena saya setelah ujian itu tidak ada pemberitahuan bahwa kalian ada mempunyai kendala, jadi saya anggap semua sudah beres yang Anda kirimkan. Cuman satu saja mungkin mahasiswa yang yang tidak mengirim secara sempurna, yaitu siapa ini? Si Elma Maria, ya. Elma Maria tidak mengirim secara sempurna, tapi saya bisa lihat hasilnya, ya. Karena kalian bisa lihat di sini datanya missing, ya, missing. Ini missing ya. Jadi, tapi saya bisa lihat isinya apa. Tetap saya nilai. Ya. Oleh sebab itu nanti di kedepannya kalian harus lebih teliti dalam mengirim hasil tugas Anda. Ya. Jadi, oke, singkat cerita. Nah, untuk soal nomor satu tentang keuntungan perusahaan yang tidak bisa capai secara maksimum karena adanya tanggapan perusahaan di sekitar perusahaan ya. Jadi ada tanggapan masyarakat sekitar perusahaan. Nah, ini saya berikan contoh ya. Contoh yang Anda bisa berikan adalah misalnya salah satunya adalah CSR gitu ya. Nah, CSR ini kan Corporate Social Responsibility ya. Kalian bisa jabarkan bagaimana bahwa sebenarnya intinya untuk setiap kegiatan dan proyek yang dilakukan dalam CSR itu kan dia perusahaan mengeluarkan dana. Dana itu tentu diambilkan dari keuntungannya. Sementara kegiatan ini adalah bersifat sosial yang tidak mengharapkan hasil atau keuntungan yang masuk ke perusahaan melalui kegiatan sosial tersebut. Nah, jadi itulah salah satu penyebab bahwa memang keluhan atau kebutuhan masyarakat sekitar terhadap perusahaan itu akan dapat mempengaruhi jumlah keuntungan perusahaan sehingga perusahaan tidak bisa saat ini hanya semata-mata mencari keuntungan yang maksimum dalam usahanya. Oke? Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini tentang mikro gitu ya. Diketahui TR ya, TR sekian ya, 9Q tambah tambah Q kuadrat. Nah, diminta buatlah fungsi penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal ya, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal. Nah, kalau penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal kan penerimaan rata-rata itu sebenarnya AR gitu ya. Jadi diminta AR. Average revenue itu sama dengan sebenarnya TR dibagi Q-nya kan gitu ya. Dibagi jumlahnya. Itu berarti sama dengan kalau diminta buat fungsinya berarti ini ya 9Q ini ya tambah Q kuadrat itu dibagi dengan Q. Nah, itu Q. Bagi dengan Q saja. Nah, kemudian itu adalah sama dengan ya 9Q dibagi Q itu tinggal 9 ya. Q kuadrat dibagi Q ya di kuadrat bagi Q itu ya sama dengan tinggal Q. Jadi AR-nya adalah 9 sama dengan 9 tambah Q. Nah, ini fungsi AR sebenarnya sudah ya. Jadi ini fungsi AR. Jadi tidak usah pusing-pusing kalian harus mencari fungsinya bagaimana. Ya udah, ini fungsi AR. Nah, sedangkan MR ya. MR itu kan adalah turunan pertama dari total revenue. Nah, sehingga total revenue diturunkan itu sama dengan 9 plus 2Q. Nah, ini sudah ya, 9 plus 2Q. Jadi fungsi AR-nya adalah 9 plus Q,
fungsi MR-nya adalah 9 tambah 2Q. Jadi tidak perlu digambar. Ada yang gambar ya tidak apa-apa. Nah, kemudian tentukanlah jumlah produksi Q dan harga P agar penerimaan total mencapai titik maksimum. Nah, jadi ini Anda diminta berapa Q, ya, berapa nilai Q dan berapa nilai P, ya, agar penerimaan total menjadi maksimum. Nah, sebenarnya dan berapa pula penerimaan maksimumnya. Nah, jadi ini kalian sebenarnya diminta mencari nilai Q, mencari nilai P, ya, dan juga mencari nilai TR maksimumnya. Jadi ada 3 hal yang harus kalian cari di sini, gitu ya. Nah, umumnya mungkin mahasiswa hanya mencari 2, karena kalau mencari TR maksimum berarti MR-nya sama dengan 0, nanti ketemu Q-nya tinggal dimasukkan, selesai. Itu betul juga nanti jawabannya. Nah, tapi ada satu di sini minta berapa harga barang yang diminta. Nah, gitu loh. Berapa harga barang yang diminta. Nah, sehingga penjelasannya gitu ya. Jadi, oke, untuk mencari jumlah produksi yang maksimum, maka MR atau TR ini kita sama dengan K0 kan gitu ya. Gitu. Ya. Oh, maaf, ini negatif ya di sini ya, sorry. Negatif. Yang ini juga negatif. Ini juga negatif, sorry. Ya. Nah. Oke, ini kemudian berarti MR-nya, ya, MR yang disama dengan K0 tadi, itu adalah 9 sama dengan, saya pindah 2 Q-nya ke sana ya, itu sehingga 9 sama dengan 2 Q. Sehingga Anda bisa dapat perolehan nilai Q adalah 4,5, karena 9 dibagi 2 ya, ketemu nilai Q-nya. Gitu. Nah, sekarang ketemu ya. Nah, kalau mencari nilai TR maksimum sebenarnya Anda bisa masukkan aja ke sini, ke dari 4,5 ini ya, Anda masukkan ke dalam Q-nya, ke dalam nilai ini, sudah jadi sebenarnya. Itu sebenarnya untuk menjawab berapa pula penerimaan TR maksimum, itu sudah ketemu. Nah, tapi kalau Anda disuruh mencari berapa nilai P-nya gitu ya, berapa nilai P-nya. Nah, maka ini harus Anda lanjutkan gitu ya, bahwa Anda ingat TR itu kan sama dengan P dikalikan Q ya. Maka P sama dengan TR dibagi Q. Ya toh? TR dibagi Q. Oke. Saya lanjutkan di sini ya. Tuh. Nah, saya lanjutkan TR di sini. Nah, tadi P berarti P sama dengan TR-nya berapa? TR itu kan 9 Q minus ini ya. Minus Q, sorry. Minus Q kuadrat ya toh. Nah, itu kan. Terus dibagi nah, dengan Q. Ya. Jadi P sama dengan TR kali Q. P-nya adalah ya 9 TR-nya adalah 9 Q min Q kuadrat dibagi Q. Nah, ini tinggal Anda teruskan aja gitu ya. Bahwa itu nanti P sama dengan ya 9 Q dibagi Q adalah 9 ya. Minus Q kuadrat bagi Q adalah Q. Nah, ini sama dengan apa? 9 kurang Q-nya berapa? Kan 4,5 tadi kan dari ini ya, 4,5 ini. Nah, ini. Nah, sehingga P adalah 4,5. Nah, jadi nilai P adalah 4,5, nilai Q adalah 4,5. Nah, tinggal apa? TR berarti kan TR sama dengan P dikali Q sama dengan 4,5 dikali 4,5. Nah, itu sama dengan berapa? Anda pakai kalkulator bisa gitu ya. Tuh, 4,5 dikali 4,5 ya. 4,5 kali 4,5 sama dengan 20,25. Nah, ini jadi apa namanya? Jawabannya adalah ya
P-nya ketemu 4,5, Q-nya ketemu 4,5, dan TR-nya adalah 20,25. Nah, gitu. Jadi itu. Nah, kalian sebenarnya bisa mencari nilai TR ini juga langsung dengan memasukkan nilai 4,5 ini ke dalam jadi 9 kali 4,5 dikurangi 4,5 kuadrat gitu ya. Kalian bisa buktikan jawabannya mestinya sama gitu ya, mestinya sama. Gitu. Nah, ini adalah untuk jawaban nomor 2, ya nomor 2. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, ya nomor 3. Nomor 3 ada dua buah project A dan project B ya. Project A, project B yang masing-masing tahun akan memberikan cash flow yang berbeda ya. Nah, ini jadi data dalam soal itu saya buat dalam bentuk Excel begini aja gitu ya, agar karena ngitungnya lebih mudah menggunakan rumusan Excel lah gitu ya. Jadi tahun ke-0 ini adalah tahun pengolahan awalnya gitu ya. Tahun pertama ini adalah cash flow yang masuk gitu ya. Nah, negatif ini karena dia negatif atau dalam kurung ini karena dia apa namanya? Karena dia adalah pengeluaran ya, pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran itu dibuatnya adalah nilai yang apa namanya? Nilai yang dalam kurung ya, atau negatif nilainya ya, pengeluaran. Nah, ini untuk bagian A yang ini ya gitu ya. Kemudian yang bagian B gitu ya. Bagian B. Nah, kita bisa apa namanya? Bisa lihat ya, yang A dulu ini ya, datanya saya masukkan tahun pertama 40, 70, 80. Nah, net present value-nya Anda bisa gunakan rumus ya. Present value net itu kan kenapa? Karena ada pengurangan data di awal gitu ya, pengurangan pengeluarannya gitu. Jadi sebut net gitu. Menggunakan rumus present value yang P0 sama dengan 1 plus R pangkat T, ya itu loh. Anda bisa gunakan itu, ini saya gunakan juga itu ya rumusnya, sehingga diperoleh untuk yang pada saat untuk yang jawaban 3A ya, ketika risk free-nya 10% itu adalah untuk A, NPV-nya adalah 44.000 ya, dan B adalah 42.000. Nah, jadi ini ya, kalau disuruh milih misalnya manajer akan milih tentu yang A, karena dalam waktu 3 tahun akan memberikan net present value yang lebih besar daripada project B. Nah, kemudian di soal nomor B ya, soal nomor B itu ada perubahan risk premium. Untuk project A adalah 3% dan project B adalah 6% ya. Gitu. Jadi ini ya, Anda bisa lihat project A, project B-nya bagaimana gitu ya. Gitu. Nah, project A itu 3%, ya, project B adalah 6%. Gitu. Nah, project A ya. Project A itu memperoleh hasil apa namanya? Present value, net present value ada 68.000, sedangkan yang B adalah 54.000. Sehingga dari dua kondisi ini pun project A masih dipilih gitu ya. Project A masih dipilih karena akan memberikan NPV lebih besar pada B. Nah, itu ya, ini jawaban nomor ketiga. Oke. Kemudian nomor keempat, ya nomor 4. Nah, nomor 4 ini tentang BEP gitu ya, tentang BEP. BEP itu kan Anda tahu rumusnya, BEP dalam Q adalah TFC, total fixed cost dibagi price dikurangi AVC-nya, average variable cost-nya. Gitu ya, itu rumusnya. Nah, jadi kita ketahui ini adalah Q-nya adalah ini ya, 1.000, kemudian harga jualnya adalah 5.000 ya. 100.000 tadi maksudnya, 100.000 ya. Dan harga jualnya ini kemudian diketahui juga apa namanya, total variable cost, total fixed cost-nya sama dengan 150 juta ya. Gitu ya. Dan total variable cost sama dengan 250 juta. Nah, diminta berapa martin yang harus terjual agar tercapai BEP dan pada tingkat penjualan berapa. Nah, ya Anda lihat, ingat rumus BEP itu kan, BEP dalam Q gitu ya. BEP dalam Q itu sama dengan total fixed cost dibagi dalam kurung ya, harga dikurangi average variable
cost, ya kan? Nah, berarti TFC punya data, P ada, berarti tinggal cari AVC. Nah, AVC, average variable cost, itu sama dengan total variable cost dibagi dengan jumlah Q-nya. Ya, sama dengan 250 juta dibagi dengan Q yang diproduksi berapa? Adalah 100.000. Nah, itu diperoleh berapa? Ya, diperoleh berapa? Diperoleh 2.500. Jadi average variable cost ya per produk adalah 2.500. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusan ini gitu ya, rumusan BEP ini. Gitu. Nah, ini jadi rumusan BEP-nya TFC apa namanya? TVC-nya adalah 150 juta ya. Satu saya menontonnya ya. Tuaga. P-nya adalah 5.000 ya price-nya. Dan average variable cost-nya adalah 2.500 gitu. Nah, ini diperoleh BP untuk Q ya. Itu adalah sama dengan berarti 150 juta dibagi dengan 2.500 adalah 250 juta bagi 2.500 60.000. Jadi Q ya. Q-nya itu adalah 60.000 unit. Ya, jadi dalam Q unit 60.000. Jadi untuk BEP maka produksi yang dicapai harus adalah 60.000. Nah, kemudian pada tingkat penjualan berapa? Kalau tingkat penjualan berapa kan berarti kan total revenue sebenarnya gitu ya. Total revenue sama dengan P dikali dengan Q. Sama dengan 5.000 ya. Dikali dengan 60.000. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, gitu kan sama dengan berapa? Ya 5.000 kali 60.000. 60.000 ya 300 juta. Oke, jadi jelas ya. Pada penjualan 300 juta itu terjadi BEP atau pada saat produksi sudah mencapai 60.000 dan terjual 60.000 unit maksudnya, maka itu usaha tersebut mencapai titik break-even point. Oke, jadi itu ya kunci jawabannya ya. Jadi nilainya Anda bisa kira-kira nilai Anda sendiri bisa Anda kira-kira kira-kira saya dapat sekian lah gitu ya. Tapi kelihatannya mudah-mudahan bagus semua hasilnya. Gitu. Oke, jadi itu saja dari sini minggu ini ya. Semoga semoga kita tetap sehat selalu ya, tetap jaga mahasiswaku, tetap jaga kesehatan agar nanti ke depan lagi kalau kondisi sudah membaik kita bisa bertemu tatap muka ya gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.